Terima kasih, Hirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Salam sehat semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, secara fisik, mental, terutama dalam proses beradaptasi di masa-masa menjalani pandemi ini. Dan mungkin kita akan masuk fase adaptasi kebiasaan baru ya. Bukan new normal, tapi new norms bagi saya. Normanya saja yang baru. Menarik diskusi kita pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur bisa diundang untuk berbagi di sesi ini. Yang saya hormati teman-teman dari BEM FTIK IAIN Palangkaraya, juga ada Mbak Alfa, partner kemarin yang juga bareng-bareng ikut lomba di MTQ Nasional. Tadi saya lihat juga mungkin senior kita di dunia per MTQ, kayaknya tadi ada Mas Alif ya, dari Jawa Timur juga, dan semuanya. Tadi saya juga sempat menyimak penjelasan dari Prof. Hamdanah tentang pengenalan MTQ. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Oke, teman-teman sekalian semuanya, mungkin biar lebih bukan interaktif sih, tapi saya pengen dapat respon teman-teman semuanya. Mungkin ini coba teman-teman berikan reaction tepuk tangan seperti saya ini, coba biar kelihatan ini benar-benaran aktif atau tidak gitu ya. Coba kasih tepuk tangan virtual gitu ya, karena nggak bisa kayak gini ya. Oke, menarik. Jadi kelihatan antusiasnya. Baik, terima kasih atas antusias teman-teman sekalian. Saya akan share screen. Saya dapat topik ini sangat menarik. Justru saya dapat topik ini tentang mengembangkan ide, menjinakkan kata-kata. Ide itu bisa dikembangkan betul, dan juga apakah kata-kata bisa dikembangkan? Mari kita pelajari sekarang. Teman-teman, jadi ini adalah personal tip dan trik untuk sukses ber-MMKI. Jadi personal tip ya. Jadi itu adalah dari sisi saya secara personal. Jadi bukan dari sisi Dewan Hakim tadi sudah kita dengar, tapi ini sisi dari saya sebagai orang yang belajar ber-MTQ, dan itu adalah kali pertama saya ber-MTQ di tingkat nasional, dan ini personal tip. Bisa saja teman-teman juga mendapatkan tip dan trik yang berbeda dari apa yang saya akan sampaikan. Jadi ini saya perlu sampaikan di awal ya. Baik. Nah, tadi saya sudah dikenalkan oleh Irna. Sebenarnya saya sudah lama nggak sharing dunia tentang kepenulisan dalam komunal seperti ini. Saya itu lebih banyak sharing tentang pengembangan kepemudaan ya. Tapi biasanya kalau sharing kepenulisan, biasa teman-teman itu one by one itu chatting dengan saya atau video conference dengan saya, atau biasa saya mengajarnya dalam kelompok kecil, lebih intens gitu. Tapi kali ini saya diminta sharing di tempat yang komunal tentang kepenulisan. Ini menjadi suatu kesempatan bagi saya untuk merecall memori-memori saya tentang kepenulisan MMQ ini. Saat ini saya aslinya dari Medan, sekarang saya tinggal di Tangsel karena sedang studi S2 di Universitas Indonesia. Teman-teman bisa silaturahmi dengan saya via Instagram, atau tadi WhatsApp juga ada dikasih tahu oleh Irna. Instagram saya itu @urbansufism. Oke. Jadi saya akan berbagi 4 hal saja pada kali ini. Mungkin ada 6 sebenarnya, tapi 4 ini yang utama. 6 itu saya nggak langsung saya jelaskan, nanti kalau ada yang tanya materi itu saya keluarkan gitu. Tapi kalau tidak, itu saya simpan dulu. Jadi 4 ini aja dahulu. Nanti saya akan share tentang proses penentuan judul, terus proses pengembangan ide berdasarkan judul, tip untuk menjinakkan kata-kata, dan do's and don'ts dalam proses musabaqah. Oke, jadi cuma 4 ini saja. Pertama, satu yang harus kita ketahui bersama adalah menulis dan public speaking itu skill. Jadi ketika dia itu skill, dia punya konsekuensi, bisa dipelajari dan dikembangkan. Jadi nggak ada namanya bawaan lahir. Jadi teman-teman ini sekarang dari lomba dapat juara 3 bisa dikembangkan menjadi juara 2, dari nilainya 3 bisa dikembangkan menjadi 5, jadi 7, jadi 9, bahkan jadi 10. Itu namanya skill. Jadi menulis, public speaking itu skill. Itu artinya bisa dipelajari dan dikembangkan. Jadi nggak saklek kayak gitu. Aku nggak bisa nulis dan seterusnya, itu bisa dipelajarin. Oke. Pertama, saya akan share tentang proses penentuan judul MMQ. Tadi menarik penjelasan dari Prof. Hamdanah bahwa makalah, dan saya juga sepemahaman dengan beliau bahwa makalah musabaqah makalah Al-Quran di MTQ nasional itu adalah karya tulis populer, bukan karya tulis ilmiah murni. Jadi karya tulis ilmiah populer. Jadi
kalau teman-teman kemarin yang ikut lomba di Medan itu, di hari H-1 kita lomba, itu banner yang tertulis di depan itu Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Quran. Tapi akhirnya karena itu salah tulis diganti. Karena memang ini bukan Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Quran seperti MTQ mahasiswa. Tetapi kalau di MTQ nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah ini, bukan dari kampus-kampus itu adalah ini Musabaqah Makalah Al-Quran. Bukan M2IQ, tapi MMQ. Nah, jadi dia karya tulis ilmiah populer, bukan karya tulis ilmiah murni. Jadi konsekuensinya bahasanya harus lugas dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya akan share personal story saya tentang bagaimana saya menentukan judul. Justru menjadi pertanyaan yang sering banget saya temukan. Pertama kita nemukan tema, teman-teman. Ada tema, terus ketika ada tema, misalnya revolusi mental dalam perspektif Al-Quran. Oke, itu ada beberapa variabel tuh. Variabelnya ada 2, revolusi mental sama Al-Quran. Kita breakdown tuh variabelnya. Variabelnya berarti ada revolusi mental, baru ada Al-Quran dalam perspektif Al-Quran, 2 variabel. Nah, ketika itu langsung kita jelasin apa itu apa Al-Quran. Tentu kita baca definisi-definisi dan penjelasan tentang Al-Quran. Apa itu namanya pandangan Al-Quran, perspektif Al-Quran, dan seterusnya. Yang kedua, kita pelajarin apa itu revolusi mental. Secara definisi. Kenapa ini penting? Kita mulai dari definisi, biar lebih sistematis kayak gitu. Jadi, atau misalnya nih, peran keluarga dalam penguatan ketahanan nasional. Itu kan cuma 2 variabel ya. Keluarga sama ketahanan nasional. Tapi karena makalah Al-Quran itu jadi 3 variabel. Nggak mungkin kita tidak memasukkan variabel Al-Quran di sana. Jadi itu ada 3 variabel. Jadi kita langsung pelajari itu. Apa itu ketahanan keluarga, apa itu ketahanan nasional, terus juga apa itu dari perspektif Al-Qurannya. Nah, ketika kita udah ketemu definisi, baru dari definisi itu bisa di-breakdown lagi. Bagaimana cara membreakdown-nya? Contoh, membreakdown definisi itu seperti ini, revolusi mental. Revolusi mental, kita baca banyak definisi yang bisa kita baca tentang revolusi mental. Dan dia banyak part, revolusi mental itu banyak cerita, banyak perspektif. Kita bisa tentukan tuh, dari breakdown definisi revolusi mental atau pandangan-pandangan tentang revolusi mental, kita bisa ambil satu starting point atau satu point of view yang bisa kita explore nantinya. Contoh, di tingkat provinsi, saya itu nulis tentang gender dalam perspektif Al-Quran. Judul makalah saya itu ini, itu Al-Quran menjawab stereotip terhadap perempuan. Reinterpretasi surat Al-Imran ayat 195. Nah, gender sama dalam perspektif Al-Quran. Jadi, kalau misalnya lihat judul ini spesifik sekali, saya nggak mau bahas gender terlalu luas, jadi salah satu ketidaksetaraan gender itu adalah stereotip terhadap perempuan. Jadi gender banyak poin, tapi ada stereotip. Itu yang ingin saya bahas terus apa dalam perspektif Al-Quran. Kayak gitu sih. Jadi kita breakdown dari definisi, kita breakdown ke lebih kecil-kecil lagi, kita baca revolusi mental itu apa saja, dan seterusnya, atau misalnya ketahanan keluarga nih. Ketahanan keluarga itu apa saja sih? Gitu. Nah, makanya kalau teman-teman lihat makalah saya, itu ketahanan keluarga saya bahas, nggak bahas ketahanan keluarga secara umum di tingkat nasional itu, saya bahas satu dari sekian banyak variabel tentang ketahanan keluarga, which is konsep ini, kontribusi pola asuh. Jadi pola asuh itu adalah salah satu dari poin yang ada ketika kita berbicara tentang ketahanan keluarga. Nah, jadi udah kita akhirnya fokus kayak gitu ya. Itu maksud saya breakdown variabel dari definisi yang sudah kita temukan. Nah, ketika udah ada variabel-variabel ini, baru kita tinggal baca jurnal ilmiah. Ini baca saja, screening dulu. Tadi tentang revolusi mental, baca. Ini jurnalnya jurnal umum dan juga jurnal kajian Islam juga. Selesai itulah baru kita bisa cari ayat-ayatnya, tafsirnya, baru bisa buat judul. Nah, ini kerangka berpikir yang biasa saya gunakan, saya breakdown satu persatu, jadi bisa lebih fokus. Jadi kan misalnya dari sini tadi temanya misalnya gender dalam perspektif Al-Quran, terus akhirnya saya tahu tuh apa itu gender, baru saya baca definisinya, di sini ketemu kalau salah satu ketidaksetaraan gender itu adalah stereotip terhadap perempuan. Ya udah, bahas stereotip. Stereotip, baca jurnal tentang stereotip atau tentang yang lain-lainnya. Baru baca ayat dan tafsir yang sesuai dengan ini tadi, baru buat judul. Nah, saya buat di bawah itu ketika saya tulis baca, berarti baca, teliti, analisis, catat, dan seterusnya ya, bukan asal baca. Jadi kita analisis nih, apa sih relasinya dengan topik yang akan kita bahas gitu. Oh iya, di sini. Nah, dan judul itu bisa umum, luas, bisa spesifik atau sempit. Kita lihat contoh. Keluarga Qurani sebagai penopang ketahanan nasional. Ini sangat umum sekali. Ya kan? Etos kerja Qurani, ini sangat umum sekali. Jadi itu hanya deskripsikan ayat sebenarnya. Tapi ketika spesifik seperti ini,
Al-Quran menjawab stereotip terhadap perempuan. Jadi sangat spesifik. Atau pola asuh, itu spesifik. Tentang terus wawasan Al-Quran tentang revolusi mental, ini lumayan luas, tapi dispesifikkan karena uji validitas gagasan Joko Widodo. Nah, jadi judul itu bisa saja luas, bisa jadi spesifik. Tergantung sih. Saya itu punya 2 pembimbing di tingkat provinsi, satu suka yang spesifik, satu suka yang luas. Jadi kalau saya tahu mereka menjadi juri di tingkat provinsi itu, saya harus bisa apa namanya ya, satu saya buat spesifik, satu saya buat yang luas kayak gitu ya. Ada seleranya berbeda-beda. Ini proses penentuan judul. Ini adalah proses kreatif. Ini judul-judul makalah saya. Teman-teman bisa nanti download ini. Kalau nanti butuh linknya bisa chat saya di DM saya di Instagram, nanti saya share linknya. Semua makalah saya teman-teman tersedia di internet, bisa baca teman-teman baca. Dan di situ juga teman-teman bisa lihat bagaimana proses saya belajar FTQ itu gitu. Dari ini judul pertama saya, judul kedua di tingkat kota ini, which is itu sangat, saya itu pertama kali lomba saya dijebak dan saya nggak punya modal apa-apa. Saya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya belum dapat bimbingan. Nah, di situ juga ada disclaimer di makalah-makalah saya. Di Medan sama di Sumatera Utara itu rata-rata referensi disediakan oleh panitia. Jadi tentu nanti kekayaan referensi itu berdasarkan dengan referensi yang disediakan oleh panitia. Ada disclaimer-nya di bawah. Ini kenapa kayak gini ya isinya? Monoton sekali. Nah, itu karena memang referensi disediakan kayak gitu. Ini judul saya. Tapi ada satu yang nggak ada di di akun akademia saya, itu yang ini. Ini penyisihan ketika MTQ nasional. Ini saya saking polosnya saya itu pakai laptop disediakan panitia, saya nggak sempat copy. Saya minta izin ke juri, jangan dulu di copy ya. Saya nggak ngopi ini, saya nggak punya sampai sekarang makalah yang ini. Padahal ini menarik ini. People Centered Development sebagai upaya revolusi mental dalam perspektif Al-Quran. Adanya yang ini. Ini judul-judul yang sudah saya buat. Oke, sekarang kita bahas ke proses pengembangan ide. Saya sudah ngomong 9 menit. Bagaimana mengembangkan ide berdasarkan judul? Nah, tadi kita udah nemu judul. Ketemu judul, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita breakdown judul, variabel judul tersebut. Nah, kalau misalnya kita bahas keluarga Qur'ani sebagai penopang ketahanan nasional, kita udah jelas nih, keluarga Qur'ani. Oke, apa itu keluarga, apa itu Qur'ani, terus apa itu ketahanan nasional, udah selesai. Kita variabel, kita breakdown itu tinggal kita baca referensi. Kita harus dudukkan definisinya. Makanya kan Qur'ani itu apa? Kalau di makalah saya itu saya tulis, apa yang saya maksud dengan Qur'ani? Definisi keluarga saya itu apa sih? Terus juga ketahanan nasional dalam perspektif saya itu dari sekian banyak definisi mana yang saya ambil dan seterusnya. Itu baca referensi langsung dari sana. Baru bisa buat outline. Jadi kita itu kalau saya punya kebiasaan, saya baca screening banyak topik, sudah ada judul, baru saya screening banyak referensi, baru saya buat outline. Nah, ketika buat outline, kan kita baca referensi secara sekilas, baru kita screening lagi nih outline kita berdasarkan referensi yang kita punya. Nanti bisa direvisi lagi, baru bisa difiksasi outline itu, apakah itu tetap judulnya atau bagaimana, itu nanti belakangan. Yang penting adalah ada proses kita breakdown judul itu, kita pecah satu persatu, baru kita bisa baca referensi. Nanti masalah outline kita bisa bahas belakang ya, bagaimana cara membuat outline ala saya kayak gitu. Saya itu pokoknya, saya tidak pernah menulis makalah itu selesai sebelum musabaqah. Jadi semua makalah yang saya buat itu benar-benar saya kerjakan ketika hari H, karena saya mungkin punya kelebihannya mudah berimprovisasi. Jadi saya itu nggak pernah buat makalah itu, walaupun ada TC berbulan-bulan, saya nggak pernah menyelesaikan makalah itu fix sebelum saya lomba, nanti saya tinggal ikuti format ini, enggak. Saya selalu berdasarkan outline. Makanya kalau teman-teman yang diskusi sama saya, pasti saya ajarin buat outline kayak gitu ya. Nah, terus ini tips untuk menjinakkan kata-kata. Ini sebenarnya sangat subjektif sebenarnya, tapi ini mungkin personal tip yang bisa saya share. Jadi sebenarnya kita itu teman-teman menulis, berbicara itu tentang artikulasi apa yang ada di pikiran kita atau alam bawah sadar kita. Jadi apa yang pernah kita baca, itulah yang bisa kembali ketika kita menulis atau ketika kita berbicara. Maka kuncinya sebenarnya adalah baca, baca, dan baca. Terus perkaya kosakata. Kan kita sering nih kesulitan, kok bahasanya sama-sama terus ya? Perspektif. Nah, makanya saya bisa pakai ada kadang perspektif, ada pandangan, ada wawasan Al-Quran, ada oase Al-Quran. Nah, pokoknya kita perkaya kosakata. Jadi kita bisa mengelaborasi kosakata itu, kalimat itu dengan kosakata yang kita miliki. Terus kita bisa elaborasi data, makanya datanya harus punya. Terus juga berikan jeda, jangan terlalu gerusa-gerusu dalam menulis. Jadi lebih nyantai kayak gitu biar kita bisa berpikir kreatif.
Apa itu berpikir kreatif? Mengelaborasi topik dengan isu-isu terkini dan beragam disiplin keilmuan. Kuncinya lagi dibaca. Apa maksudnya beragam disiplin keilmuan? Misalnya nih, kalau dalam makalah Al-Quran, kita kan udah tahu tuh syarat-syarat menjadi mufassir apa. Belajar ilmu nahu, ilmu saraf, usul fikih, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita jelasin nih. Misalnya, apa namanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. La itu la apa? La linahi, dan seterusnya. La itu, terus la tamutunna itu, nunnya itu nun li taukid atau nun li apa gitu. Terus la tamsi fil ardi marahan, la tamsi itu fi'lul. Kalau di usul fikih itu an-nahyu. An-nahyu itu apa? Tolakut tarki minal a'la ila dana. Nah, ini yang bisa membuat kita apa ya, kata-kata itu lebih variatif. Ketika kita bisa apa namanya, koneksikan dengan beragam apa disiplin keilmuan. Ada apa do and dance-nya ketika kita proses musabaqah. Pertama, ini memang sangat normatif, tapi niat itu penting ya. Jadi saya kan mungkin karena saya punya pengalaman, saya pertama kali lomba di tingkat, saya itu kan kuliah di Surabaya, saya balik ke Medan 2017, itu saya didaftarkan oleh teman-teman di pondok untuk lomba ini kayak gitu. Tapi memang karena ya udah saya niat ngikutin karena itu adalah ustadz saya yang nyuruh, ya udah saya patuh saja kayak gitu. Nah, jadi pokoknya saya nggak punya pikiran awalnya itu adalah niatnya, ya niat lomba untuk menang, tapi yang penting itu adalah niat kita itu harus dijaga kayak gitu ya. Jadi kita bisa jujur gitu. Ini benar-benar ya, jujur itu sangat penting kayak gitu. Jadi apa hal-hal yang sekecil mungkin yang bisa nggak jujur itu dihindarin lah gitu. Terus tenang. Ini sering kita menjadi masalah sebenarnya, apalagi di hari H pada panik semua kayak gitu. Jadi itu tenang. Bagaimana caranya agar tenang? Punya strategi. Makanya kita harus atur strategi nih, mengatur waktu apa dan seterusnya, sarapannya cukup, istirahatnya cukup, air minum cukup dan seterusnya. Fokus ke diri sendiri. Jadi kan di dunia MTQ itu sekarang kita duduk dan situ banyak orang, terus ada teman datang bawa koper 2 koper buku full kayak gitu. Nah, kita jadi apa namanya? Tak khawatir gitu, takut atau misalnya down gara-gara itu. Atau kita justru lihat itu kayaknya udah selesai tuh. Enggak, fokus aja sama diri sendiri. Terus istirahat jika dibutuhkan. Tapi yang tidak perlu dilakukan adalah gimmick. Enggak usah melakukan hal-hal yang berusaha mempecah konsentrasi orang, menakut-nakuti orang. Mungkin saya pernah dipikir gimmick gitu ketika saya membawa referensi saya terlalu banyak ketika lomba itu ya. Tapi memang itu benar-benar saya butuhkan kayak gitu, bukan gimmick. Jadi memang saya apa adanya kayak gitu. Terus jangan gerusa-gerusu, kalau ada problem apa dan seterusnya, lebih kalem itu mungkin bisa lebih mudah kita berpikirnya gitu. Mungkin ini beberapa apa ya, memori-memori saya ketika saya lomba. Bagaimana proses kreatif saya itu menemukan ide dan juga menentukan judul dan mengembangkan ide. Nah, saya tuh baca banyak buku, walaupun nggak saya baca semuanya ini sebenarnya, saya halaman atau bahkan cuma 2 paragraf atau 1 paragraf kayak gitu. Bahkan kadang cuma 1 baris pun pernah. Tapi intinya adalah kita screening semua. Proses screening itu begitu. Lihat buku ini, lihat tafsir ini, ada kaitannya nggak dengan topik yang kita bahas. Di screening 1 per 1. Ini adalah ruang kerja saya ketika saya mengembangkan, cari judul dan mengembangkan ide. Di sini teman-teman ini kumpulan makalah-makalah saya sebelumnya. Terus kalau nggak salah di salah satu buku ini juga ada buku teman-teman dari Jawa Timur yang saya punya itu, yang diterbitkan LPTK Jawa Timur, saya baca juga. Ini tempat saya stay di hotel ketika saya lomba MTQ. Lagi-lagi saya berusaha proses screening. Walaupun ini bukan tidak saya baca semuanya ya, tetapi adalah saya maksudnya nggak full gitu. Tapi setiap buku ini atau setiap tafsir yang saya bawa ini pasti saya kutip, walaupun itu 1 paragraf atau 2 paragraf. Itu mungkin teman-teman, nah karena saya masih punya ada waktu nih beberapa, nanti kita bisa diskusi setelah ini. Tapi ini ada hal mungkin pertanyaan teman-teman juga, gimana kalau misalnya referensi disediakan oleh panitia? Kan ini beberapa tempat itu ya referensinya disediakan oleh panitia ya, itu biasanya punya challenge sendiri tuh. Kalau referensinya disediakan panitia gimana? Kita bisa nggak sih mengatur strategi tetap sesuai dengan keinginan kita ketika misalnya referensi disediakan oleh panitia? Bisa. Kenapa? Karena ketika sudah ada tema, kita udah ketahuan tuh ayat-ayat utama dari tema itu apa gitu. Kalau bahas revolusi mental, pasti ayatnya rata-rata pasti bahas ini nih, ayat utamanya. Atau kalau bahas keluarga, ayatnya pasti seputar ayat ini, ayat ini. Terus apa namanya ya?
Jadi caranya bagaimana? Ketika ada tema, tentu tadi ya, proses tema, judul, outline tadi sudah saya jelasin. Yang penting adalah kita maksimalkan kamus. Jadi teman-teman, judul-judul yang saya buat tadi rata-rata ini ya, itu berdasarkan, itu referensi disediakan panitia. Misalnya nih, etos kerja Qur'ani, ini referensi disediakan panitia, Al-Quran menjawab stereotip, ini referensi disediakan panitia. Terus bagaimana Handika bisa mendefinisikan apa itu etos kerja? Dan apa itu Qur'ani, bagaimana mendefinisikan apa itu stereotip? Padahal referensi kita nggak tahu bakal ada nggak definisi itu. Nah, kan kalau lomba disediakan panitia referensi itu boleh bawa kamus ya? Nah, kamus bahasa KBBI itu dibawa. Saya nggak bawa KBBI-nya, saya print aja KBBI online, sesuai dengan kebutuhan saya. Apa itu etos, apa itu kerja dalam KBBI, itu saya bawa. Jadi kita udah bisa jelasin nanti nih, etos kerja adalah ini, kayak gitu. Kenapa? Kita bermodal kamus saja. Stereotip itu adalah ini. Menurut KBBI, karena boleh bawa kamus kan ya. Nah, ini juga nih, keluarga Qur'ani sebagai penopang ketahanan nasional. Ini referensi disediakan panitia. Wawasan Al-Quran tentang revolusi mental juga. Tapi kan kita nggak tahu bakal ada definisi revolusi mental di sana atau tidak. Ada nggak nanti definisi Qur'ani dari referensi disediakan panitia atau tidak? Ada nggak nanti definisi ketahanan nasional? Bawa kamus yang kayak tadi. Apa itu Qur'ani? Apa itu ketahanan nasional? Udah. Jadi kita punya itu. Yang penting setelah itu kita bisa ini maksimalkan kamus itu tadi. Jadi miliki ayat utama. Jadi ayat utama itu kalau bahas revolusi mental itu apa sih? Kalau bahas sekarang topik MTQ itu kalau nggak salah tentang apa ya? Media-media kayak gitu ya, tentang tabayun kah apakah sosial media, patriotisme. Nah, ayat utamanya itu dimiliki, sedangkan ayat-ayat lainnya kan sudah kita tulis di outline. Itu tinggal kita hafalkan saja outline. Hafalkan outline-nya. Nah, nanti udah ada outline nih di elaborasi tentang tabayun, ayatnya ini, elaborasi tentang check and tentang jangan langsung percaya ini dan seterusnya. Nah, itu tinggal kita tuliskan, hafalkan. Lagi-lagi ya, kita menghindari tindakan-tindakan tidak jujur. Jadi jangan ditulis di kertas selembar terus kita bawa. Itu bisa jadi bisa didefinisikan curang, tapi yang saya lakukan adalah kan boleh bawa kertas putih kosong. Ketika juri bilang, "Oke, musabaqah dimulai." Nah, baru saya ingat outline itu, saya catat di kertas putih. Tetap outline-nya sudah punya. Outline-nya ketika udah punya outline, sudah saya tinggal ikuti itu. Nah, jadi referensi yang ada disediakan oleh panitia, kita tinggal itu untuk pelengkap saja gitu, karena gagasan kita udah punya. Referensi-referensi itu kan nanti ayat-ayatnya itu juga menjadi ayat supporting gitu, bukan ayat utama, bukan main ayat. Jadi dia cuma menjadi mensupport kayak gitu. Itu kalau strategi ketika referensi disediakan oleh panitia. Nanti boleh kita elaborasi tentang ini dikit lagi. Oke. Ini outline ala saya. Tadi benar kata kan tadi karena ini karya tulis ilmiah populer, tapi ya, jadi saya buat outline-nya seperti ini. Di pendahuluan, terus ada definisi variabel-variabel judul, baru ada ayat Al-Quran sesuai dengan variabel judul, ada analisis atau solusi yang ditawarkan, baru ada penutup. Nah, di pendahuluan itu ada apa saja? Ada pengantar, ada fenomena, ada fakta, ada data, ada rumusan masalah. Rumusan masalah nggak seperti makalah kita di dunia kampus ya. Rumusan masalah adalah makalah ini akan menjawab atau nah itu udah rumusan masalah sebenarnya, tapi kita deskripsikan, tidak buat per poin-poin, rumusan masalah 1 2 3 gitu. Dan sistematika penyajian, penulis akan memulai dengan menjelaskan definisi dan seterusnya, baru dielaborasi ayat Al-Qur'an dan seterusnya, baru menawarkan solusi. Nah, itu namanya sistematika penyajian. Fenomena itu apa? Fenomena itu apa ya? Kumpulan fakta atau kumpulan apa ya? Akumulasi fakta-fakta yang ada di sekitar kita, tapi dia belum membutuhkan data. Misalnya kita bilang di Indonesia itu terjadi demoralisasi gitu. Itu fenomena. Fakta, ketika kita masuk fakta sama data, kita sudah harus mulai mencantumkan sumbernya. Nah, jadi ketika misalnya saya bahas tentang pola asuh itu, di data itu saya ambil kasus-kasus kriminal tentang anak, kasus kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan itulah cantumkan sumber. Fakta sama data itu sudah ada sumbernya kayak gitu. Kalau fenomena tidak. Nah, fenomena itu kan kita deskripsinya secara luas. Nah, baru nanti kita fakta sama datanya kita cantumkan sumber. Oke, saya punya waktu sekitar 8 menit lagi. Kedua, definisi variabel yang dibahas sesuai dengan judul. Kalau misalnya tadi pola asuh Al-Qur'an, pola asuh anak dalam perspektif Al-Qur'an, ya udah tinggal dibahas tuh apa itu pola asuh, itu di variabelnya ya. Apa dalam perspektif Al-Qur'an dan seterusnya, ketahanan nasional sebagai penopang ketahanan nasional misalnya, kita definisikan semua variabel judul itu di satu sub ini. Baru ada ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan variabel judul, baru di sini tinggal analisis atau solusi yang ditawarkan.
Nah, ketika misalnya saya di sini kasih tahu nih kalau misalnya banyak kriminalitas anak dan itu berdasarkan data dari KPAI, ya KPAI itu adalah salah satu ini cuman mention gini aja sebenarnya KPAI itu cuman bilang kayak gini. Salah satu faktornya adalah karena pola asuh. Ya udah itu bisa menjadi data kita menjadi latar belakang itu. Padahal cuma satu mention aja, banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi anak itu bisa menjadi kriminal, bertindak kriminal, tapi ketika ada klausul disampaikan bahwa karena pola asuh, ya udah itu bisa menjadi latar belakang masalah langsung. Nah, baru nanti di solusi yang definisi variabelnya jelas tadi pola asuh itu apa, ketahanan nasional itu apa, baik Al-Quran saya bahas, baru analisis atau solusi yang saya tawarkan. Misalnya di masalah pola asuh itu saya tawarkan eclectic approach atau apa namanya ya, pendekatan gabungan gitu. Jadi nggak ada namanya, menurut saya di dalam makalah saya itu mendidik itu nggak ada namanya cuma satu style, otoriter kah, demokratis kah, permisif kah gitu. Jadi dia gabungan menurut saya. Untuk hal akidah dan akhlak memang harus otoriter. Untuk misalnya pengembangan skill anak dan seterusnya itu bisa demokratis. Untuk pengembangan diri atau mungkin hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent itu bisa ke permisif, sesuai dengan keadaan. Itu perspektif saya, pandangan saya terhadap apa yang ada di Al-Quran. Itu teman-teman semuanya, sudah pas waktunya nih, sekitar 30 menit. Teman-teman boleh diskusi dengan saya melalui email atau melalui WhatsApp juga tadi yang sudah dibacakan, melalui Instagram juga boleh @urbansufism. Nanti kalau teman-teman yang butuh referensi makalah-makalah yang saya tulis tadi, tapi itu tentu ya teman-teman, makalah saya itu kan saya upload dari pertama kali saya lomba. Jadi kalau di awal-awal teman-teman akan kelihatan lucu melihatnya kayak itu. Kenapa? Karena saya itu karena saya pertama kali lomba MTQ itu saya belum punya pandangan apa itu lomba MTQ. Tapi alhamdulillah bisa masuk menang di tingkat kota kala itu. Jadi itu saya mencantumkan semua makalah saya itu walaupun dalam tanda kutip tidak bagus, itu saya menunjukkan bahwa saya melalui proses belajar untuk menulis sampai bisa lomba di tingkat nasional. Itu teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan senang jika ada feedback atau diskusi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Silahkan Irna.